sujud yang sempurna ialah dengan bertakbir ketika turun sujud. Kemudian meletakkan dua lutut dulu, dan kemudian diikuti dengan dua tangan, kemudian dahi dan hidung. Dua tangan terletak bertentangan, dua bahu dengan jari-jari dilepaskan rapat ke arah kiblat. Jarakkan perut daripada dua paha dan dua siku daripada lantai, dan dua rusuk sambil bertasbih sebanyak 3 kali. Karena itulah yang telah diberitahu oleh Nabi SAW daripada berbagai hadis. Seperti hadis, maka Nabi kemudian bertakbir ketika turun dan untuk sujud. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga dalam hadis yang lain, apabila sujud letakkan dua telapak tangan dan angkatlah kedua-dua belah siku. Kata. Kemudian hadis yang lain juga menyebut Nabi SAW apabila bersolat, baginda merenggangkan kedua-dua belah tangannya hingga kelihatan putih dua ketiak. Kemudian dalam hadis yang lain juga, dan baginda menjauhkan kedua-dua belah tangan daripada dua rusuknya dan meletakkan kedua-dua belah telapak tangan selari dengan dua bahunya. Makanya kalau mau taruh yang di atas tadi itu selari dengan bahu kita. Kemudian apabila sujud, baginda merenggangkan dua paha tanpa mengampu perut di atas keduanya. Kemudian begitu juga hadis yang lain, dan apabila seseorang sujud lalu membaca tasbih sebanyak 3 kali, sempurnalah sujudnya. Nah, tasbih sudah 3 kali, subhanallah, nah, kita baca 3 kali. Kemudian barulah disebut walau bagaimanapun cara sujud perempuan berbezalah sedikit dengan cara sujud lelaki. Yang kita sebutkan tadi itu cara lelaki sujud. Sujud cara lelaki dengan kita renggangkan tangan dan juga paha kita itu direngkangkan daripada perut kita. Manakala perempuan itu pula ketika perempuan sujud hendaklah merapatkan anggota-anggotanya antara satu sama lain. Hadis itu daripada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berjalan berambil 2 perempuan yang bersolat, lalu baginda pun bersabda, apabila kamu sujud, rapatkanlah sebagian badan ke lantai, karena orang perempuan tidak sama cara sujudnya sebagaimana orang lelaki. Yang babu itu kan dia kasih begitu sedikit kan, tangan dia bawa, kan dia bawa ini kalau dia pun dengan paha-paha ini kan, dia sunat kasih rapat. Tapi kalau babu mau juga layak-layak ketiak, budi saja lah, dimakruh lah, dengan gitu. Sebab kenapa? Adatnya tunangan bagi seorang perempuan. Ada kalau babu itu sebenarnya buka-buka tangan begini, batal nggak? Tidak batal. Cuma ini ada kurang adat sedikit lah. Adat dia perempuan itu dia kena kepit-kepit lah gitu. Nah, lelaki biar-biar, nampak gagah sedikit, kan gagah. Nah, jadi yang macam mana Ustaz menghabiskan kita punya tajuk malam ini, maka sunat kita turun sujud itu, maka turun sujud itu dimulakan dengan 2 lutut. Itu hadis Nabi. Dan jangan kamu turun itu seperti unta, kata Nabi. Jangan turun seperti binatang lah. Maka kita turun dulu 2 lutut. Kemudian 2 telapak tangan. Jauh. Maka lepas turun itu sampai, baru kita letak tangan. Kemudian baru kita letak dahi bersama dengan hidung. Dan ini sebentar dengan bahu kita. Macam kita mulai mengangkat takbir itu. Nah, takbir itu kita sebentangkan sama bahu. Sama. Begitu. Begitu letak. Tangan itu juga sama dulu. Dia sama sentang pada bahu. Kemudian bagi lelaki itu kita buka. Ini pun kita jauhkan daripada perut kita. Ini. Tapi kalau perempuan dia bawa kan begitu. Gitu. Nah, dia gitu. Jadi dia tuh dia bawa. Dia punya tangan itu dengan dia rapatkan. Dan dia punya sini. Terusuk-rusuk. Nah, kemudian masa kita sujud itu, maka kita tasbihlah subhanallah wa bihamdi sebanyak 3 kali. Maka begitulah cara turun sujud yang dianjurkan mengikut mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian turun sujud yang dilarang, yaitu dengan turun itu yang kita dilarang itu yang turunnya unta itu. Nah, maka kita menurunkan kedua dulu tangan. Tapi ini kalau orang sakit dimaksa, tidak masalah. Bukanlah kita kata turun sujud ini wajib, enggak. Tapi sunat dulu yang 2 lutut tadi itu. Kalau boleh jangan buat yang begini, yaitu apa? Tangan dulu turun. Tapi kalau orang sakit tidak ada masalah lah. Kan waktu Ustaz terpaksa tangan dulu. Kalau ini tidak dapat belingkuk,
Dia bilang, yang itu di imam syarat lah. Maka dia pun turun dulu. Gitu. Baru dia turun lutut. Yang itu yang dilarang. Jangan buat begitu. Kecuali ada satu mazhab. Mazhab itu selain daripada mazhab Imam Syafi'i lah. Dorang itu seolah-olah nampak macam tangan dulu turun. Tapi sebenarnya mereka menurunkan kaki ini dulu. Cuma sebelum lutut itu sampai, tangan dia dulu. Nah, itu cara yang kedua, boleh juga begitu. Tapi cara itu ada susah sedikit, aku pun susah juga. Maka dia turun dulu, sebelum ini sampai dia turunkan tangan, baru dia turun ini. Nah, cuma yang beza yang tadi itu nada-nada terus turun. Yang begitu tuh. Ada begitu itu yang dilarang, cara turunnya begitu. Sebab kenapa ada dua cara turun begitu? Sebab sebahagian dia macam mana mau sebutkan? Kita mazhab Imam Syafi'i, dia teks pemahaman hadis. Jangan kamu turun seperti turunnya binatang tuh, binatang kaki empat. Binatang kaki empat nih, unta tuh, spesies dia unta lah. Unta tuh kalau dia turun, gimana dulu dia turun tuh? Yang kaki depan dulu tuh kan, kaki depan dulu kan. Karabau kita, bang, karabau macam mana bang? Depan dulu kan, nah itu lah berarti gitu. Kaki depan dulu turun, baru kaki belakang. Nah jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kan Nabi sebut jangan turun seperti binatang itu. Maka sebenarnya Imam Syafi'i kata kaki depan itu tangan, kaki belakang itu kaki ini. Tapi di sisi mazhab yang lain pemahaman orang berbeza untuk menetapkan kaki itu. Kalau kita ini mazhab kita dia kata sana ada dalam pikir kira-kira kaki depan itu tangan lah, diibaratkan tangan, kaki belakang itu diibaratkan kaki lah. Tapi ada penangan sebahagian dia mengatakan tidak, sebenarnya terbalik. Yang kaki belakang itu tangan, yang kaki depan itu pula ialah kaki. Itu yang cara kedua tuh, dia bingkukkan dulu kaki, tapi sebelum lutut itu sampai ke tempat sujud dia turunkan tangan duluan. Enggak macam ada setengah orang tuh nada lingkup, nada apa, harus turun tangan duluan. Yang itu dilarang. Maka dilarang itu tidaklah sampai membatalkan sembahyang. Cuma cara itu bersalahan dengan sunnah. Maka bila bersalahan hukum dia makruh, turun begitu. Jangan buat. Tapi kalau sakit kaki dan sebagainya, maka dimaaf syara, tidak jadi masalah. Dan selain daripada itu sunat pula kita pada ketika sujud itu meletakkan tangan kita di tempat sujud itu dengan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jari-jari ini sunat kita merapatkan, merapat ini, dirapat. Lagi perempuan sunat dirapat. Jangan dibuka. Jangan, itu bukan sebut, bukan dimasuk dalam syarat sujud, enggak. Jangan tuh sebab bersalahan dengan sunat. Sunat direnggang, sunat dirapat, tidak direnggang. Sebab kita ini mungkin saya pernah sebut di sini ataupun mungkin tidak. Saya pun lupa juga. Kita ini dalam mazhab kita ini ada 4 tempat. Ada 4 tempat. 2 tempat kita kena renggang, 2 tempat lagi kita kena rapat. Jari. Sunat hukum dia. 2 tempat direnggang, dibuka. 2 tempat lagi dirapat. Jadi di mana tempat itu Ustaz? Yang direnggang dan dirapat itu. Yang pertama, yang kita cerita yang direnggang dulu lah. Yang pertama, pada ketika takbiratul ihram, maka takbir itu setentang dengan bahu, sunat semua tangan menghadap kiblat dengan jari-jari direnggangkan. Sunat kita renggang. Tapi renggang itu sakadarnya, bukan berhabis. Allah, ya gitu lah. Serenggangnya aja. Sekadarnya aja. Ala kadar lah. Kadar renggang ala kadar lah. Ala kadar itu sebut. Sekadar dia aja, bukan sekadar dia. Satu. Kemudian yang kedua, saat kita rukuk. Bila kita rukuk, maka sunat kita merenggangkan jari-jari dengan kita menggenggam kepala lutut. Bukannya begini, tetapi begini, dibuka. Nah, di kepala lutut itu. Maka 2 tempat ini direnggangkan. Manakala pada ketika kita merapat pula, yang pertama pada ketika sujud. Kemudian yang kedua pada ketika duduk di antara 2 sujud. Maka kita duduk di antara 2 sujud, maka sunat kita dia dirapatkan.
dua tempat renggang, dua tempat rapat. Ataupun pada ketika tahiyat awal, cuma tahiyat awal satu rapat, satu beginilah. Dan juga pada ketika tahiyat akhir. Ada orang dia begini, itu kita kata ini udah batal, ini sunat saja, sunat yang ringan. Tapi biarpun sunat yang ringan kita buat, berapa pahala kan? Saya dalam sembahyang ini banyak pahala, Pak. Cuma kita mau nggak mau saya ambil, maka kita ambil yang sunat ini sunat. Kita rapat. Masa sujud pun kita rapat. Cuma masa ruku kita renggang, dan juga pada ketika semua takbir, bukan saya takbiratul ihram, takbir turun ruku takbir i'tidal yang asal kita kata takbir itu, maka kita renggang. Atau disitulah sunat yang disebut. Nah, kemudian yang kedua, yang itu memang ada di dalam kitab tasawuf lah, terutama dia. Sembilan orang yang belajar ilmu tasawuf yang dalam-dalam juga ada menyebutkan kenapa Nabi itu menyunatkan sunat, sehingga Imam Syafi'i disebut sunat kita ketika takbir kita renggang, ketika sujud itu duduk di antara dua sujud itu kita rapatkan, kemudian sujud itu pula kita rapatkan, karena di situ menggambarkan, menggambarkan orang yang merapatkan jari-jarinya. Pada sisi ada tasawuf lah, orang yang merapatkan jari-jarinya ketika sujud menggambarkan hatinya yang bersedia untuk memutuskan dunia. Maka kita nih kalau mau memutuskan hati kita dengan dunia, terus kali masa sembahyang tuh, maka pada ketika sujud itu diantara dia supaya hati kita ditetap dengan akhirat, diantara dia pada ketika kita sujud, caranya ialah kita merapatkan jari-jari itu pada tempat sujud. Insya Allah orang yang selalu buat amalan ini akan tetap hati dia pada akhirat. Manakala orang yang pada ketika sujud itu pula membuka. Ini mungkin kada orang apa hikmah dari Ustaz? Inilah yang disebutlah oleh setengah-setengah ahli tasawuf. Hikmah dia begitu. Dibuka pula jari-jari itu menggambarkan orang itu masih terlampau cinta pada dunia, sehingga dalam sembahyang pun dia tidak mampu untuk melepaskan dirinya daripada dunia. Apa dia punya Ustaz? Kan kita sujud itu di atas bumi. Bumi ini digambarkan dunia. Maka orang yang meletakkan jari tangannya dengan keadaan yang terbuka pada bumi ini menggambarkan seolah-olah orang itu orang yang rakus. Kita ini kalau mau kekayaan, mana ada tangan macam ini? Begini, Pak. Itulah yang gambarkan orang itu seolah-olah dunia ini rakus, mau ambil masa sembahyang pun tarik lagi. Nah, sebab itu kita ini mau menjaga hati itu supaya tetap pada akhirat itu. Kita belajar di antara dia adab dia pada ketika sembahyang kita rapatkan supaya kita itu tidak terlampau cinta kepada dunia, mikir kita kepada akhirat. Nah, itu di antara hikmah dia kenapa pada ketika kita sujud itu Ustaz disuruh kita merapatkan jari-jari. Kalau dia tanya, nah ini itulah saya dapat jawabannya. Nah, maka insya Allah selesai kita dalam bab sujud, insya Allah kita akan sambung pula bab yang ke-8 pada duduk di antara dua sujud pada pertemuan yang akan datang.